Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan nama saya Liratna Naomi Matan dari kelas E angkatan 23 dengan NIM 2303 055 01084. Nah, sesuai dengan NIM saya, maka saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring sebab akibat. Nah, perlu kita ketahui bahwa jaring-jaring sebab akibat ini adalah jaring-jaring atau jenis penyakit yang ditemukan oleh McMahon dan juga Cook pada tahun 1970. Nah, teori ini sering disebut juga sebagai konsep multifaktorial. Nah, eh, jaring-jaring sebab akibat ini juga memiliki makna, yaitu teori ini yang menekankan bahwa suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor, misalnya faktor interaksi lingkungan seperti biologis, kimiawi, dan juga sosial. Nah, menurut model ini, perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antar mereka yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut model ini juga suatu penyakit tidak bergantung pada suatu sebab saja, tapi pastinya ada akibat. Oleh karena itu, saling adanya serangkaian proses yang dimana sebab dan akibat ini saling berkaitan. Nah, karena adanya keterkaitan, maka dapat dicegah dengan memutus rantai atau titiknya. Salah satu contohnya seperti tali yang saling berkesinambungan, tentunya kita harus putuskan untuk digunting atau diapakan apapun itu, yang penting dia terputus. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menangani penyakit tersebut. Nah, selanjutnya tentu banyak pertanyaan muncul di otak kita setelah mendengar sedikit tadi awal dari jaring-jaring sebab akibat tersebut. Nah, tentu ada pertanyaan yang muncul, apa penyebabnya, di mana itu terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, di sini akan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa ini adalah suatu penyakit yang tergantung pada suatu sebab yang tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat. Nah, penyakit ini dapat dicegah sesuai dengan perkataan saya tadi dengan memotong rantai pada bagian titik. Nah, selanjutnya menurut Organisasi Kesehatan Dunia, sektor kesehatan lingkungan, anak-anak di bawah usia 5 tahun dan orang dewasa berusia 50 sampai 75 tahun paling terpengaruh oleh lingkungan, dan kita sebagai orang yang mempelajari tentang ini atau profesional lainnya tentu harus melakukan pengecekan seperti yang kita lihat sekarang, yaitu mengatasi fakta bahwa 80% kesehatan kita secara langsung disebabkan atau dipengaruhi oleh tempat kita tinggal, bekerja, dan bermain menurut buku Magnan tahun 2017. Nah, tentunya ada beberapa model jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama, hubungan interaksi antar unsur-unsur penyebab penyakit menentukan proses dan arah terjadinya penyakit. Yang kedua, penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai pada bagian titik. Yang selanjutnya, jaring-jaring sebab akibat merupakan konsep utama dalam kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat bersama tentang ada semacam bagan yang dimana ini merupakan awal mula terjadinya sebuah penyakit, jaring-jaring penyakit, strukturnya yang dimana merupakan sebab dan akibatnya. Contohnya adalah kemiskinan. Nah, kita lihat pada bagian kemiskinan ini, tentunya kalau dalam keadaan kondisi ekonomi yang tidak baik, maka ada beberapa faktor yang akan terjadi, yaitu pendidikan rendah, produksi bahan makanan rendah, daya beli rendah, fasilitas kesehatan kurang. Nah, kita menjelaskan pertama dari pendidikan rendah. Nah, karena rendahnya pendidikan, tentu saja pengetahuan gizi kita rendah. Nah, sehingga konsumsi makanan juga tidak memadai. Begitu juga dengan produksi bahan makanan rendah dan daya beli rendah, tentu berpengaruh lagi pada konsumsi makanan yang tidak memadai. Selanjutnya, fasilitas kesehatan kurang, tentu kesehatan kita pun kurang.
Nah, kalau kesehatan kurang, tentu daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi kita akan terganggu. Nah, maka ujung-ujungnya yang terjadi adalah penyakit kurang gizi. Ya, selanjutnya adalah ada beberapa cara prinsip pengendalian penyakit. Yang pertama yaitu dengan tahap reduksi atau upaya menurunkan angka insiden prevalen dan atau kematian sampai pada tingkat tertentu di suatu daerah atau lokasi. Salah satu caranya adalah dengan melakukan edukasi semacam itu ya teman-teman. Selanjutnya ada eliminasi. Nah, upaya menurunkan angka insiden menjadi nol atau sangat kecil untuk penyakit dan daerah tertentu. Selanjutnya ada eradikasi atau upaya menghilangkan angka insiden dan penularan di dunia. Nah, itu mungkin penjelasan saya mengenai jaring-jaring sebab akibat yang perlu kita ketahui bahwa jaring-jaring sebab akibat ini terjadi tentunya karena di mana ada sebab pasti ada akibatnya seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.